Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 267, apakah ada seseorang yang kamu sukai? Ketika Mama Seng melihat wajah Seng Minglan, dia langsung tahu bahwa dia tidak ingin dikendalikan. Ketika dia melihat Seng Minglan hampir pingsan karena berusaha keras menyembunyikan perasaannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa adalah keputusan yang bijaksana untuk membiarkan Seng Xiao dan Mu Qiki bertunangan lebih awal. Dia selalu menuruti perintah lelaki tua itu. Tetapi ketika dia melihat putranya sangat menyukai Mu Qiki, dia berubah pikiran. Jadi, dia membantu putranya. Jika Seng Xiao dipaksa menikah, dia bertaruh bahwa dia akan melawan lelaki tua itu sampai akhir. Agar Seng Minglan tidak menangis, Mama Seng membawanya keluar dari rumah Seng tepat setelah pertemuan. Ia langsung menuju Jingting, rumah Seng Xiao. Melihat Mama Seng membawa kakak keempat ke rumah mereka selarut ini, Mu Qiki menduga sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Dia segera mempersilakan mereka masuk. Qiki, tolong biarkan kakak keempat tinggal di sini malam ini. Kamu harus menghiburnya. Aku masih harus kembali ke Seng Mansion untuk menyelamatkannya. Serahkan saja padaku, Bu. Mu Qiki memegang tangan Seng Minglan. Dia bisa merasakan dinginnya telapak tangannya. Apakah kakek memaksamu melakukan sesuatu lagi? Qiki, Seng Minglan menghambur ke pelukan Mu Qiki. Dia sudah kehilangan kendali. Aku tidak mengerti. Mengapa kakek berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja kepada kita? Dia pikir itu adalah balasannya. Namun, tidak ada yang menginginkan balasannya. Dia terlalu memaksa. Kau tahu, dia ingin aku menikah dengan pria Inggris kali ini. Aku tidak tahan lagi. Mu Qiki tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, jadi dia mengeluarkan sebotol anggur. Dia memutuskan untuk mabuk bersamanya, meskipun dia tidak pandai minum. Namun, Seng Minglan ingin mabuk. Jadi, kedua wanita itu minum banyak di ruang tamu dan mabuk bersama. Ketika Seng Xiao sampai di rumah, dia mengerutkan kening. Dia menggendong Mu Qiki kembali ke kamar tidur dan mendudukkan Seng Minglan di sofa. Kemudian, dia menelepon Jing Yun. Datang dan jaga kakak keempat. Dia ada di Jingting sekarang. Tuan muda, saya seorang pria dan dia seorang wanita. Anda harus membiarkan Bibi Wu merawat Nona Minglan. Jing Yun masih menahan diri. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Aku tidak percaya jika kau bilang tidak tahu tentang kakek yang memaksanya menikah lagi. Kali ini dia pria Inggris. Bibi Wu bisa menjaga tubuhnya, tetapi bisakah dia menjaga hatinya? Aku akan ke atas malam ini. Aku tidak akan turun ke bawah. Kau bisa melakukan apapun yang kau anggap pantas. Kakak keempat ada di sofa. Tidak akan ada yang peduli jika dia masuk angin. Jing Yun tahu Seng Xiao sengaja mengatakan itu. Tapi bisakah dia meninggalkan Seng Minglan sendiri? Tentu saja tidak. Jika dia ada di Seng Mansion, dia akan mencari seseorang untuk membantu. Namun karena dia ada di Jingting, bolehkah dia sedikit menurunkan kewaspadaannya kali ini? Jing Yun tidak ragu lagi dan berjalan ke arah Jingting. Saat dia memasuki ruang tamu, Seng Minglan benar-benar mengenakan pakaian tipis dan berbaring di sofa. Jadi, dia segera pergi ke kamar tamu untuk mengambil selimut untuk Seng Minglan. Seng Minglan merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ketika dia melihat Jing Yun, dia tampak khawatir dan berusaha keras untuk duduk. Apakah aku mempermalukan diriku sendiri lagi? Tidak, tidak. Jing Yun menggelengkan kepalanya. Tuan muda ada di atas untuk menjaga Nona Qiki dan bibiku sudah pulang. Jadi, Seng Minglan masih mengantuk. Tiba-tiba, dia duduk tegak dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Jing Yun. Aku lebih suka menikahimu daripada menikahi pria Inggris. Nona Minglan, Jing Yun tercengang. Apakah kamu tidak bersedia menikah denganku? Apakah kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Mata Jing Yun terbuka lebar. Dia berusaha keras untuk menahan diri. Seng Minglan tertawa dan menghambur ke pelukan Jing Yun. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin mendapatkan seorang pria dan menikah saja. Tapi, aku tidak mau. Aku bukan boneka. Jing Yun memeluk Seng Minglan tanpa berpikir buruk. Dia menggendongnya ke kamar tidur dan menemaninya sepanjang malam. Seng Xiao menyelinap ke bawah. Ketika dia membuka pintu dan melihat mereka, dia benar-benar ingin menghajar Jing Yun. Dia bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya sehingga dia menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Tentu saja, dia tidak mengacu pada keintiman semacam itu, tetapi dia berpikir bahwa itu adalah kesempatan terbaik bagi Jing Yun untuk mengungkapkan perasaannya kepada Seng Minglan. Tetapi dia tahu bahwa Jing Yun tidak akan mengatakan apapun sebelum dia yakin bisa memberi Seng Minglan sesuatu. Akhirnya, Seng Xiao menutup pintu dan kembali ke kamar tidurnya. Dia ingin memberi pelajaran kepada putrinya. Beraninya dia mabuk-mabukan ketika dia tahu bahwa dia tidak pandai menahan minuman keras. Mu Qiki sama sekali tidak menyadari kemarahan pria itu. Yang dia tahu adalah bahwa tindakan pria itu sama sekali tidak lembut, seolah-olah sedang menghukumnya. Namun setelah itu, Mu Qiki merasa sangat nyaman. Karena pria itu membersihkannya dan memijatnya dengan baik. Anak kecil yang sangat menggoda.
dia pasti tidak akan bangun malam ini. Jadi, dia harus menunggu sampai besok pagi sebelum dia bisa menguliahinya. Namun, setelah tengah malam, Seng Minglan terbangun. Ketika dia melihat Jing Yun tidur di sampingnya, dia terkejut. Namun, dia segera sadar kembali. Jing Yun pasti terkejut melihatnya seperti itu. Tentu saja, dia tidak ingat apa yang dia katakan setelah mabuk. Karena dia sudah bangun sekarang, dia harus pulang. Dia tidak boleh terus bertingkah seperti itu. Tetapi, saat dia mencoba bangun dari tempat tidur dengan ringan, Jing Yun terbangun. Nona Minglan, kamu sebaiknya tidur saja. Aku akan kembali sekarang. Seng Minglan menatap Jing Yun dan berkata, aku akan mengantarmu pulang. Kamu baru saja minum. Jing Yun berdiri. Kamu bisa masuk ke Seng Mansion sendirian saat kita sampai di sana. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi saja dengan tenang, kata Seng Minglan. Dan mereka meninggalkan Jing Ting dengan tenang. Sebenarnya, Seng Xiao mengetahuinya. Dia menghela napas. Kesempatan yang bagus, tetapi Jing Yun malah mengirim Seng Minglan pulang. Sepertinya dia tidak bisa berharap dia akan tercerahkan. Dia tidak hanya tahu mereka akan pergi, dia juga turun ke bawah untuk menghentikan mereka. Bukankah sebaiknya kalian memikirkan rencana di sini? Atau kalian hanya ingin kembali dan terus menangis? Seng Minglan melihat Seng Xiao berjalan menuruni tangga dengan piyama hitamnya. Jadi dia kembali masuk ke dalam rumah. Aku rasa kau tidak ingin melepaskan kendali orang tua itu. Tapi kita berbeda. Kita sama saja. Apa kau benar-benar berpikir kakek akan mengizinkanku menikahi Kier? Seng Xiao mengangkat dagunya. Dia tahu segalanya. Kita bisa memikirkan solusinya jika memungkinkan. Tidak seorang pun perlu menerima kekalahan. Apa rencanamu? Katakan padaku. Apakah ada seseorang yang kamu sukai? Apakah itu penting? Seng Minglan mengerutkan kening. Kami sedang mendiskusikan pernikahan kalian. Jadi, apakah ini penting? Apakah kalian menyukai seseorang atau tidak akan menentukan arah rencana kita? Dan itu akan menentukan tingkat kesulitan tugas ini, jawab Seng Xiao. Jing Yun menatap Seng Minglan dan Seng Minglan menatap Seng Xiao. Dan Seng Xiao menatap keduanya. Tidak bisakah kau memberitahuku apakah kau menyukai seseorang atau tidak? Seng Xiao bertanya sekali lagi.